Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntoro Aji dari PJKR 3A. NPM saya 19 10 63 10 7008. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang implementasi evaluasi kurikulum pendidikan. Pengertian evaluasi. Menurut Guba dan Lincoln 1985, evaluasi adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap suatu sistem berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka membuat suatu keputusan. Sedangkan menurut Rutman and Mowbray mendefinisikan evaluasi sebagai penggunaan metode ilmiah dalam menilai, mengimplementasi, dan outcomes suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Baik, selanjutnya yaitu apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi yang untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Lalu selanjutnya ada tujuan evaluasi kurikulum. Secara umum, tujuan evaluasi kurikulum mencakup dua hal, yaitu yang pertama, evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi program. Yang kedua, evaluasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum. Secara komprehensif, tujuan evaluasi kurikulum ini dapat ditinjau dari 3 dimensi, yakni dimensi pertama. Dimensi pertama yaitu berkaitan dengan waktu pelaksanaan evaluasi. Terdapat 2 jenjang waktu di dalam melaksanakan evaluasi kurikulum. Pertama, evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang diselenggarakan sepanjang pelaksanaan kurikulum itu berlangsung, yang bertujuan guna menganalisa permasalahan sedini mungkin, sehingga dapat secepatnya dilakukan perbaikan-perbaikan. Yang kedua, evaluasi sumatif. Proses evaluasi ini biasanya digunakan atau dilakukan pada akhir semester, puncak tahun ajaran, atau mungkin dilaksanakan 5 tahun sekali. Fungsinya yaitu dalam menilai efektivitas sebuah kurikulum dengan menganalisa seluruh data yang terkumpul selama proses pelaksanaan kurikulum maupun akhir implementasi kurikulum. Lalu dimensi 2. Pada dimensi ini terdapat 2 komponen yang penting yang menjadi titik tekan evaluasi kurikulum. Kedua hal tersebut adalah komponen proses serta komponen produk. Dalam hal proses, evaluasi diarahkan guna mengukur efektivitas, efisiensi, dan serta relevansi sebuah metode dan proses pelaksanaan kurikulum. Sementara dalam komponen produk, evaluasi kurikulum bertujuan menilai hasil-hasil nyata baik dari siswa maupun guru seperti silabus, satuan pelajaran, serta alat-alat pelajaran. Lalu dimensi 3, yaitu ranah operasi keseluruhan proses kurikulum.
dan hasil belajar siswa. Dalam ranah operasi keseluruhan kurikulum, evaluasi bertujuan menilai keseluruhan proses pengembangan kurikulum yang mencakup seluruh operasi lembaga pendidikan, perencanaan, desain, implementasi, pengawasan, administrasi, dan penilaiannya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Menurut Scriven, fungsi evaluasi dapat dilihat dari jenis evaluasi itu sendiri, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif berfungsi untuk perbaikan dan pengembangan bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dan sistem keseluruhan. Lalu menurut Zainal Arifin 2009, fungsi evaluasi yaitu secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sehingga mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti bahwa peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Terakhir, secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing serta membantu guru dalam usaha memperbaiki kurikulum. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Baik, prinsip-prinsipnya yang pertama itu ada kontinuitas. Artinya, evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena kurikulum itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Lalu yang kedua ada komprehensif. Artinya, objek evaluasi harus diambil secara menyeluruh sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi. Adil dan objektif. Artinya, proses evaluasi dan pengambilan keputusan hasil evaluasi harus dilakukan secara adil, yaitu keseimbangan antara teori dan praktik, keseimbangan proses dan hasil, dan keseimbangan dimensi-dimensi kurikulum itu sendiri. Lalu yang terakhir ada kooperatif. Artinya, kegiatan evaluasi harus dilakukan atas kerjasama dengan semua pihak, seperti orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain kurikulum. Sasaran utamanya adalah memberikan tahap awal dalam penyusunan kurikulum. Persoalan yang disoroti menyangkut tentang kelayakan dan kurikulum. Yang kedua ada evaluasi monitoring. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah kurikulum mencapai sasaran secara efektif dan apakah kurikulum terlaksana sebagaimana mestinya. Lalu ada evaluasi dampak. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang timbul oleh suatu kurikulum. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan kurikulum. Lalu ada evaluasi efisiensi ekonomis. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi kurikulum. Untuk itu diperlukan perbandingan antara jumlah biaya, tenaga,
dan waktu yang diperlukan dalam kurikulum dengan kurikulum lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Lalu yang terakhir ada evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kurikulum secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dampak, serta tingkat keefektifan dan efisiensinya. Lalu ada implementasi dan evaluasi kurikulum. Konsep kurikulum yang menekankan isi, memberikan perhatian besar pada analisis pengetahuan yang baru. Konsep situasi menuntut penilaian secara rinci tentang lingkungan belajar. Dan konsep organisasi memberikan perhatian besar kepada struktur dan sekuens belajar. Perbedaan-perbedaan dalam rancangan tersebut mempengaruhi langkah selanjutnya. Model evaluasi kaitannya dengan teori kurikulum. Perbedaan konsep dan strategi pengembangan dan penyebaran kurikulum juga menimbulkan perbedaan dalam rancangan evaluasi. Model evaluasi yang bersifat komparatif menekankan pada objektif sangat sesuai bagi kurikulum yang bersifat rasional dan menekankan isi. Dalam kurikulum yang menekankan situasi sukar, disusun evaluasi yang bersifat komparatif karena konteksnya bukan terhadap guru atau satu tujuan, tetapi terdapat banyak tujuan. Cukup sekian presentasi yang telah saya jabarkan. Apabila ada kesalahan kata atau penulisan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Gontar Aji. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.